Halo, ketemu lagi dengan channel saya, Sang Maharatu. Di sini kita kembali akan belajar cara menganalisa suatu saham. Jadi kita akan analisa kapan saham itu akan berhenti naik dan kapan saham itu akan berhenti turun. Jadi kemarin kita sudah analisa beberapa cara ya. Nah, ini ada 5 cara untuk menentukan garis support dan resistance dari suatu grafik saham. 5 cara untuk menentukan garis support maupun resistennya. Jadi kemarin kita buat video dengan metode klasik, yaitu dengan menggunakan garis horizontal. Kemudian kita juga ada buat video dengan menggunakan metode dynamic, yaitu dengan menggunakan trendline atau indikator moving average. Kemudian kemarin juga kita sudah buat videonya ya dengan menggunakan metode Fibonacci. Nah, silahkan teman-teman juga bisa lihat video yang sudah saya buat. Terus kita juga ada bikin video dengan menggunakan metode angka psikologis. Nah, pada kesempatan ini kita akan buat video dengan menggunakan analisa gap. Jadi gap adalah ketika harga pembukaan saham berbeda dengan harga penutupan saham yang kemarin. Misalnya, kemarin sore penutupan saham ditutup dengan harga Rp1.000. Kemudian, pada hari ini, pagi ini, saham dibuka dengan harga 1.200. Maka terjadi perbedaan ya. Penutupan kemarin sore ditutup di harga 1.000 dan pada hari ini, pagi ini, saham dibuka di harga 1.200. Nah, selisih 1.000 dan 1.200 ini kita sebut dengan gap. Nah, gap ini nanti akan menjadi garis support ataupun resistennya untuk menentukan kapan grafik saham itu akan berhenti naik atau kapan grafik saham itu akan berhenti turun. Nah, kita akan lihat contohnya. Kita buka untuk melihat gambar grafik saham. Jadi kita buka lewat tradingview.com. Jadi teman-teman nanti silahkan download ini ya. Nah, nanti teman-teman silahkan buka di situ. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik di kolom pencarian. Cari salah satu contohnya adalah saham Antam. Nah, di sini saya jelaskan kepada teman-teman apa itu yang dimaksud dengan analisa gap. Jadi gap tadi adalah harga pembukaan di pagi hari berbeda dengan harga penutupan saham yang kemarin. Jadi misalnya saham kemarin ditutup di harga 1.000. Nah, tetapi besok paginya dibuka di harga 1.500. Berarti kan berbeda ya. Antara harga penutupan kemarin harga 1.000, terus dibuka pada pagi hari ini di harga 1.500, berarti terjadi perbedaan, itu disebut dengan gap. Nah, harusnya kalau saham ditutup kemarin di harga 1.000, maka besok pagi dibuka di harga 1.000. Nah, karena perbedaan harga tadi, itu kita sebut dengan metode gap. Jadi gap itu nanti akan menjadi batas berakhirnya kenaikan saham atau batas berakhirnya penurunan saham. Nah, ini salah satunya saya kasih contoh. Jadi, teman-teman yang belum mengerti cara membaca grafik saham seperti ini, silakan buka video saya sebelumnya ya. Saya udah buat video cara membaca grafik saham untuk pemula. Nah, silakan teman-teman buka judul video itu, atau kalau mau lebih jelas, silakan teman-teman buka playlist yang sudah saya buat ya. Di situ saya sudah buat cara belajar trading saham. Nah, silakan aja klik playlist di situ. Itu ada kumpulan video-video cara kita belajar trading saham. Nah, bagi yang sudah mengerti cara membaca grafik saham, teman-teman mungkin mengerti ya kenapa saham ini atau grafik ini berwarna merah. Nah, ini salah satu contoh aja ya. Jadi kita ambil dari sini. Di hari ini grafik saham berwarna merah. Teman-teman mungkin mengerti ya kenapa ini berwarna merah. Jadi saham dibuka di harga di sini. Ini di bawah nih.
Mungkin teman-teman udah ngerti ya, kenapa candle ini berwarna merah. Ini disebabkan saham dibuka di harga di sini, tetapi pada sore harinya saham ditutup di harga di sini. Berarti pada hari itu saham terjadi penurunan, maka candlenya akan berwarna merah. Jadi saham ditutup di harga di sini ya, yang saya klik lewat kursor ini ditutup di harga di sini, tetapi besok harinya saham dibuka di harga di sini. Nah, ini adalah harga pembukaan saham besok paginya. Jadi kemarin saham ditutup di harga di sini dan dibuka besok paginya di harga di sini. Maka selisih perbedaan harga ini disebut dengan gap. Jadi gap ini nanti akan menjadi suatu garis support ataupun garis kenaikan saham atau garis berhentinya penurunan saham. Nah, ini gap kita ambil contohnya, kita bikin garis. Jadi saham ditutup di harga di sini, kemudian besok paginya dibuka di harga di sini. Nah, ini akan menjadi suatu garis gap untuk kita melihat kapan saham itu nanti akan berhenti naik atau akan berhenti turun. Nah, ini adalah garis gap. Jadi dari sini harga penutupan saham besok paginya dibuka di harga yang berbeda. Akhirnya terjadilah garis gap. Nah, garis gap yang kita buat seperti ini akan menjadi garis berakhirnya batas kenaikan saham. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini, dari harga di bawah sini, saham Antam ini terus melakukan kenaikan-kenaikan. Nah, mungkin dari garis gap ini kita pengen tahu sampai di manakah kenaikan saham ini akan berhenti. Nah, ini teman-teman bisa lihat garis gap di sini. Ternyata saham berhenti di harga di sini. Nah, ini adalah salah satu metode atau salah satu analisa agar kita bisa mengetahui kapan saham itu akan berhenti naik. Jadi kalau saham sudah mencapai garis gap di sini, teman-teman hati-hati. Jadi siap-siap saja nanti sahamnya akan kembali turun. Jadi harus siap-siap untuk kita jual kalau saham tersebut sudah mencapai garis gap ini. Nah, di sini teman-teman udah mengerti ya cara membuat garis gap untuk mengetahui berakhirnya batas kenaikan saham. Jadi banyak sekali ya, gap ini juga gap ya. Nah, saham ditutup di bawah di sini, tetapi besok paginya saham dibuka di harga yang berbeda. Ini juga akan menjadi gap. Jadi banyak sekali ya gap di sini. Nah, ini kembali kita ambil contoh garis gapnya. Ini adalah harga penutupan saham, kemudian besok paginya saham dibuka di harga di sini. Nah, ini juga akan menjadi satu garis gap. Kita tarik dari harga penutupan saham kemarin sampai ke harga pembukaan saham besoknya. Nah, ini menjadi garis gap. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah harga penutupan saham di sore hari, kemudian besok paginya saham dibuka di harga yang berbeda. Ini juga akan menjadi satu garis gap. Jadi gap ini adalah garis yang menahan laju kenaikan saham ataupun laju penurunan saham. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari sini saham tadi sempat naik, tetapi mental mengenai garis gap yang ada di sini. Kemudian saham mencoba untuk naik tetapi tidak kuat karena tertahan oleh garis gap. Akhirnya saham memulai untuk turun. Jadi dari sini saham turun, besoknya juga turun, tetapi tertahan di garis gap yang ada di sini. Akhirnya saham berhenti turun, terus mencoba untuk turun kembali tetapi gagal. Akhirnya saham kembali untuk naik. Nah, ini teman-teman udah bisa mengerti ya cara menganalisa
batas kenaikan ataupun penurunan saham dengan menggunakan analisa atau metode gap. Mudah-mudahan video yang saya sampaikan ini bisa membawa manfaat dan bisa menambah ilmu bagi teman-teman untuk belajar saham. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang baru gabung di channel saya, silahkan teman-teman buka playlist yang sudah saya buat. Di situ saya ada membuat playlist cara belajar trading saham. Silahkan teman-teman buka dari situ agar kita bisa sama-sama menjadi seorang trader saham yang handal. Oke teman-teman, see you. Sampai ketemu di video berikutnya.